Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Untuk materi komputer cerdas berbasis visi, pertemuan ini kita akan membahas soal segmentasi region berdasarkan region dan graf. Berikut materinya. Untuk yang pertama, untuk capaian pembelajaran ya, di sini ada 4 ya. Yang pertama, di sini mahasiswa ini harus mampu memahami konsep dari segmentasi citra secara umum. Kemudian harus mampu juga memahami dan melakukan perhitungan segmentasi citra menggunakan metode berbasis region. Dan mahasiswa mampu mendemonstrasikan skrip MATLAB untuk mengimplementasikan metode segmentasi citra berbasis region. Dan yang terakhir, sini mahasiswa harus mampu mengevaluasi hasil implementasi metode segmentasi berbasis region. Untuk metodenya sendiri ada 2 ya yang akan dibahas. Yang pertama region based, contohnya sini ada region growing dan watershed. Kemudian yang graph based ada metode split and merge. Masuk yang pertama di region growing. Ini dia dimulai dari region yang kecil, kemudian menggabungkan daerah tetangganya yang memiliki kesamaan. Di sini yang diperlukan, yang pertama ada inisialisasi, di sini untuk menentukan daerah kecil mula-mula. Kemudian kriteria kesamaan, di sini untuk proses penggabungannya. Asumsinya di sini yaitu region adalah connected komponen dengan mean dan varians yang sama. Dan inisialisasi R ini adalah sebuah pixel, misalkan di kiri atas ya. Kemudian kriteria kesamaan, di sini ada region R terhadap tetangga pixel Y. Yang pertama, hitung mean dari intensitas dalam R. Kemudian hitung sebaran atau varians dari R. Hitung sebuah nilai ambang T untuk mengukur beda antara Y dan tipikal pixel dalam R. Jika T cukup kecil, tambahkan Y ke R dan hitung ulang nilai statistiknya. Jika tidak, Y tidak ditambahkan ke dalam R. Ini ditentukan sejumlah seed pixel, random atau reguler ya. Kemudian cek homogenitas melalui 4 tetangga atau 8 tetangga. Ini memerlukan kriteria of uniformity. Nah, contohnya. Kemudian kekurangan dari region growing. Ini memungkinkan adanya daerah yang tidak terdefinisi. Ini tergantung pilihan seed dan nilai ambang N. Alternatifnya, di sini kita bisa memakai region split and merge. Kemudian untuk split and merge, ini pendekatan kebalikan dari region growing. Ini adalah penyusutan wilayah atau region shrinking atau splitting. Ini adalah pendekatan top-down dan dimulai dengan asumsi bahwa seluruh gambar adalah homogen. Jika ini tidak benar, gambar dibagi menjadi 4 subgambar. Prosedur pemisahan ini diulang secara rekursif sampai kita membagi gambar menjadi daerah yang homogen. Jika citra asli berbentuk bujur sangkar N kali N berdimensi pangkat 2, ini semua daerah dihasilkan, tetapi algoritma pemisahan atau split adalah bujur sangkar yang memiliki dimensi M kali M, di mana M adalah pangkat 2 juga. Dan nilai M itu lebih kecil atau sama dengan N. Karena prosedurnya rekursif, maka menghasilkan representasi gambar yang dapat digambarkan oleh pohon yang node-nya masing-masing memiliki 4 anak. Pohon seperti itu disebut quadtree. Seperti ini gambaran dari quadtree ya. Metode split and merge ini adalah algoritma iteratif yang mencakup pemisahan dan penggabungan pada setiap iterasi. Jika suatu daerah R tidak homogen, ini maka dibagi menjadi 4 sub daerah. Jika 2 daerah yang berdekatan, ini sebut saja region I dan region C, ini homogen. Ini maka keduanya akan digabung. Algoritma berhenti ketika tidak ada pemisahan atau penggabungan lebih lanjut yang dimungkinkan. Kelemahan teknik pemisahan atau splitting, ini mereka membuat wilayah yang mungkin berdekatan dan homogen, tetapi tidak digabung. Untuk kelebihannya, ini
algoritma ini menghasilkan daerah yang lebih kompak daripada algoritma pemisahan murni. Untuk contoh aplikasinya ya, di sini ada 3D imaging. Ini tugas dasar dalam pemrosesan gambar 3D adalah segmentasi gambar yang mengklasifikasikan voxel atau pixel ke dalam objek atau grup. Segmentasi gambar 3 dimensi ini memungkinkan untuk membuat rendering 3D untuk beberapa objek dan melakukan analisis kuantitatif untuk ukuran, kepadatan, dan parameter lain dari objek yang terdeteksi. Beberapa aplikasi di bidang kedokteran ini seperti MRI. Ini contoh untuk region growing ya. Yang sebelah kiri adalah citra asli, yang kanan adalah hasil dari region growing. Ini yang proses region split. Ini region split and merge. Ini region growing, region split and merge. Dan masuk ke morphological watershed. Dasar teorinya ini didasarkan pada visualisasi gambar 3 dimensi. Teknik ini sering diaplikasikan pada gradien gambar. Dalam hal ini, setiap objek ini dibedakan dari background-nya dengan mengangkat bagian tepinya. Jadi bisa kalian lihat di ini ya, ini adalah objeknya, ini daerah tepinya. Ini seakan-akan dia diangkat daerah tepinya. Untuk definisi dasarnya, I di sini adalah gambar grid level 2 dimensi, sedangkan D adalah domain dari I. Pet P dari panjang L antara P dan Q dalam I. Kemudian LP ini merupakan panjang dari pet P. Minimum, yang disebut minimum di sini adalah minimum M dalam I. Ini merupakan sebuah connected plateau dari piksel-piksel dari sedemikian hingga tidak mungkin mencapai titik ketinggian yang lebih rendah tanpa mendaki. Teknik ini diaplikasikan pada gradient image. Ini ada 3 tipe titik. Titik yang pertama yaitu titik-titik milik minimum regional. Yang kedua cekungan resapan atau watershed dari regional minimum. Di sini ini merupakan titik di mana setetes air ya ini pasti akan jatuh ke minimum tunggal. Kemudian ada divide lines atau watershed lines. Ini titik di mana setetes air akan sama-sama mungkin jatuh ke lebih dari satu minimum. Dan garis puncak ini pada permukaan topografi. Teknik ini untuk mengidentifikasikan semua jenis poin ketiga untuk segmentasi. Untuk basic step-nya ya. Yang pertama, di sini ada lubang tindik di setiap regional minimum L. Kemudian, minimum I maksud saya. Dan yang dua ini topografi 3 dimensi, dibanjiri dari bawah secara bertahap. Kemudian ketika air yang naik di das, yang berbeda ini akan menyatu. Ini sebuah bendungan dibangun untuk mencegah penyatuan. Kemudian batas bendungan sesuai dengan garis das yang akan diekstraksi oleh algoritma segmentasi das. Dan pada akhirnya ini hanya bendungan yang dibangun yang dapat dilihat dari atas. Untuk dam construction, di sini berdasarkan dilatasi morfologi biner. Pada setiap langkah algoritma, citra biner diperoleh dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, awalnya himpunan piksel dengan tingkat keabuan minimum adalah 1, lainnya 0. Di setiap langkah berikutnya, ini dibanjiri topografi 3 dimensi dari bawah, dan piksel yang ditutupi oleh air yang naik adalah 1S dan lainnya adalah 0S. Untuk notasinya, untuk M1, M2, di sini adalah himpunan koordinat titik-titik dalam 2 minima regional. Kemudian ada Cn-1 dari M1 dan Cn-1 dari M2. Ini merupakan himpunan koordinat titik-titik di das yang terkait dengan M1, M2 pada tahap N-1 banjir. Ini di mana das hingga tingkat banjir ya. Dan Cn-1 ini merupakan union dari Cn-1 dari M1 dan Cn-1 dari M2. Kemudian pada langkah flooding N-1, ini ada 2 komponen yang terhubung. Pada langkah banjir N hanya ada 1 komponen yang terhubung. Hal ini menunjukkan bahwa air di antara 2 das ini telah menyatu pada langkah banjir ke N.
Gunakan key untuk menunjukkan komponen terhubung tunggal atau connected komponen ya. Kemudian langkahnya ini berulang-ulang lakukan dilasi dari Cn-1 untuk M1 dan Cn-1 untuk M2 dengan STREL atau structuring element 3x3 ya. Kemudian bendungan ini dibangun oleh titik-titik di mana pelebaran atau dilasi akan menyebabkan himpunan yang dilebarkan bergabung. Ini menghasilkan jalur terhubung setebal 1 piksel. Kemudian mengatur tingkat keabuan pada setiap titik di jalur yang dihasilkan ke nilai yang lebih besar dari nilai keabuan maksimum gambar. Biasanya nilai maksimal ditambah 1. Kemudian untuk watershed transform, nyatakan M1, M2, hingga MKR sebagai himpunan koordinat titik-titik dalam minimum regional dari gambar gradien. Kemudian tunjukkan C, M ke I, ini sebagai koordinat titik-titik di das yang terkait dengan minimum regional M ke I. Kemudian nyatakan tingkat keabuan minimum dan maksimum G sebagai min dan X. Nyatakan T ke N ini sebagai himpunan koordinat, di mana nilai G-nya ini lebih kecil dari N. Kemudian banjiri topografi dalam peningkatan banjir bilangan bulat dari N sama dengan nilai minimal plus 1 hingga N sama dengan nilai maksimal plus 1. Pada setiap banjir atau flood ya, ini topografi dipandang sebagai citra biner. Kemudian nyatakan Cn M ke I ini sebagai himpunan koordinat titik-titik di das yang terkait dengan MI minimum pada tahap banjir N. Kemudian nyatakan C ke N sebagai penyatuan bagian-bagian das yang tergenang pada tahap ke N. Kemudian inisialisasi, ini misalkan T untuk nilai minimal plus 1 sama dengan T, nilai minimal plus 1 ya. Ini pada setiap langkah ke N, asumsikan Cn-1 ini telah dibangun. Tujuannya adalah untuk mendapatkan Cn dari Cn-1. Kemudian nyatakan Q ke N sebagai himpunan komponen yang terhubung di T. Untuk setiap Q dari elemen Q ke N ya, ini ada 3 kemungkinan. Yang pertama, intersection dari Q dan Cn-1 itu kosong ya. Ini artinya minimum baru ditemukan, atau Q dimasukkan ke dalam Cn-1 ke bentuk Cn. Kemudian kemungkinan yang kedua, irisan dari Q dengan Cn-1 ini mengandung satu connected komponen dari Cn-1 Q2 ya. Maka ini Q dimasukkan ke dalam Cn1 ke bentuk Cn. Kemungkinan ketiga, ini berisi lebih dari satu komponen yang terhubung dari Cn-1. Kemudian ini sebuah punggung bukit yang memisahkan 2 atau lebih das telah ditemui. Kemudian sebuah bendungan harus dibangun di dalam Q untuk mencegah luapan di antara das. Kemudian langkah yang terakhir yaitu ulangi prosedur sampai nilai N ini sama dengan nilai maksimal plus 1. Gambaran seperti ini ya. Ini contoh watershed transform dari binary image ya. Yang A ini merupakan original image. Yang B negative image dari A. Yang C ini adalah distance transform dari B. Dan yang D adalah watershed transform dari C. Ini transformasi jarak dari citra biner ditentukan oleh jarak dari setiap piksel ke piksel terdekat yang bernilai bukan 0. Dan untuk contoh 2, sini ya. Yang A adalah gambar aslinya, yang B gradient image dari gambar A ya. Yang C di sini adalah garis watershed yang diperoleh dari gambar B. Ini disebut over segment ya. Nah, over segment di sini maksudnya setiap wilayah yang terhubung berisi satu minimum lokal dalam gambar gradien yang sesuai.
Itu disebut dengan over segment. Kemudian yang D di sini adalah garis watershed diperoleh dari gambar yang dihaluskan dari gambar B ini. Kemudian penggunaan marker ya, penanda atau marker internal ini digunakan untuk membatasi jumlah wilayah dengan menentukan objek yang menarik, seperti seed atau benih. Dalam metode penanaman wilayah, yang dapat ditetapkan secara manual atau otomatis, wilayah tanpa penanda atau marker ini diperbolehkan untuk digabung. Ini tidak ada bendungan yang akan dibangun. Kemudian untuk penanda eksternal pixel yang diyakini sebagai bagian dari latar belakang, ini maka garis watershed adalah penanda eksternal yang khas dan mereka ini termasuk dalam wilayah latar belakang atau background yang sama. Ya, untuk watershed based image segmentation ya. Yang pertama, gunakan penanda internal untuk mendapatkan garis batas air dari gradien gambar yang akan disegmentasi. Kemudian yang kedua, ini gunakan garis dash yang diperoleh sebagai penanda eksternal. Langkah ketiga, yakni setiap wilayah yang ditentukan oleh penanda eksternal berisi satu penanda internal dan bagian dari latar belakang. Yang keempat, masalahnya dikurangi menjadi mempartisi setiap wilayah menjadi dua bagian. Itu objek ini berisi penanda internal dan satu latar belakang berisi penanda eksternal. Ambang batas global atau region growing ya, pertemuan wilayah, region split and merge atau transformasi daerah aliran sungai. Untuk contoh MATLAB-nya seperti ini ya. Yang A ini adalah original image, B ini watershed transform, langsung dari gambar A ya. Yang C ini menunjukkan semua regional minima dari G menggunakan perintah ini, RM sama dengan in regional min dari G. Kemudian untuk gambar D ini merupakan internal marker. Yang E, external markernya. Yang F adalah gradient image yang termodifikasi ya. Dan yang G adalah hasil akhir dari segmentasi. Oke, berikutnya akan saya tampilkan contoh penggunaan watershed ya menggunakan MATLAB. Ini yang pertama, ini ya kita membuat create sendiri sebuah image binary ya, yang di sini terdapat dua objek sirkular atau objek bulat yang overlapping, jadi yang saling bertumpukan. Ini perintahnya. Kemudian langkah kedua, hitung distance transform ya dari komplement dari binary image tersebut. Yang kita tampilkan nanti hasil gambarnya. Kemudian berikutnya ini kita ambil komplement dari informasi distance sehingga pixel yang terang ya ini merepresentasikan high elevation ya, elevasi yang tinggi, dan dark pixel ini merepresentasikan elevasi yang rendah dari watershed transform. Kemudian terakhir kita hitung watershed transform. Kemudian kita set pixel yang berada di luar ROI atau region of interest menjadi 0. Ini perintahnya. Dan ini kita tampilkan gambarnya. Oke, kita jalankan ya. Ya, di sini ada 4 gambar. Letakkan di sini.
Ini gambar yang pertama, gambar yang telah kita buat ya menggunakan code tadi di awal. Ini merupakan binary image dengan overloading objek. Gambar kedua ini adalah komplement dari distance transform. Yang ketiga ini preset transformnya. Dan yang keempat adalah hasil akhirnya ya. Ini kita bisa lihat dari dua image atau dua objek ini sudah tersegmentasi. Diperbesar. Nah, sini ya. Ini bisa kita lihat dia terpisah antara dua objek tersebut. Oke, untuk materi pertemuan kali ini cukup hingga di sini ya. Mungkin bila ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan lewat form yang ada di Elitab atau bisa di kolom komentar yang ada di bawah ya. Oke, atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.